Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, sekarang kita akan membahas materi pendidikan kewarganegaraan pada pertemuan pertama ini. Materi ini khusus untuk kelas 8 dan sekarang kita akan langsung kepada pembahasan materi yang akan kita bahas, yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam pendidikan Pancasila khususnya bab 1 ini adalah: pertama, mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila; kedua, menghargai arti penting Pancasila; tiga, mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila; dan yang ketiga adalah mengetahui dan melakukan berbagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam segi kehidupan. Nah, sekarang kita akan langsung ke pembahasan kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Kita akan bahas, yaitu pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila ini telah disepakati oleh para pemimpin bangsa, yaitu sekitar 1 Juni 1945 di bawah usulan Insinyur Soekarno, yaitu mengenai 5 dasar atau 5 asas yang dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk bagi bangsa Indonesia, yang dikemukakan oleh Soekarno tadi, yaitu yang disebut dengan 5 dasar yang dikenal dengan Pancasila. Jadi Pancasila ini sudah menjadi sebuah kesepakatan oleh para pemimpin bangsa, itu dijadikan sebagai dasar negara. Oke, berikutnya Pancasila juga masih dalam konteks Pancasila sebagai dasar negara, artinya adalah Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Artinya apa? Bahwa Pancasila ini dijadikan norma dasar. Apa yang dimaksud dengan norma? Norma itu bisa diartikan adalah petunjuk, pedoman, petunjuk pedoman yang dimiliki oleh bangsa negara Indonesia. Itu adalah norma dasarnya adalah Pancasila. Dan hal tersebut dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, yaitu alinea keempat. Sekarang kita bahas Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi pandangan hidup bangsa ini artinya adalah bahwa Pancasila ini mengandung arti bahwa segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi kita ini dalam kehidupan aktivitas sehari-hari itu harus sesuai dengan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila, dari mulai sila pertama, kedua, ketiga, empat, kelima. Nah, itulah yang disebut dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Apabila diuraikan, ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, ada keadilan, ada persatuan. Nah, itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, itu harus sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Nah, sekarang Pancasila juga adalah sebagai kepribadian bangsa. Jadi kepribadian bangsa ini memberikan ciri khas yang sangat unik, khususnya dari ciri khas dari Indonesia, dan bisa menjadikan sebuah perbedaan dengan bangsa lain. Nah, jadi kepribadian bangsa Indonesia itu harus, salah satunya adalah kepribadian yang berpancasila, yang telah tadi Bapak jelaskan. Apa yang dimaksud dengan kepribadian yang berpancasila? Yaitu berdasarkan sila-sila yang terkandung dalam 5 sila tersebut. Jadi ciri khas dari bangsa Indonesia yang berkepribadiannya adalah salah satunya misalnya berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yaitu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ada juga kemanusiaan yang adil dan beradab, senang melakukan kemanusiaan, peduli terhadap manusia, senantiasa ketiga, persatuan, menjaga persatuan. Itulah yang disebut dengan kepribadian bangsa Indonesia. Apalagi yang sangat kita lihat dalam kehidupan masyarakat adalah dikenal dengan gotong royong. Nah, gotong royong ini adalah ciri khas dari bagian dari nilai-nilai Pancasila yang menjadikan Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Dan Pancasila juga sebagai perjanjian luhur rakyat. Jadi Pancasila ini adalah merupakan sesuatu yang telah disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia, dan harus diamalkan dan dilestarikan, seperti itu. Jadi Pancasila ini artinya adalah sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa Pancasila ini adalah harus kita amalkan dan kita lestarikan. Baik, yang
berikutnya adalah Pancasila sebagai sumber segala hukum. Artinya bahwa adalah segala hukum yang ada di Indonesia atau peraturan hukum yang ada di Indonesia itu harus bersumber kepada Pancasila. Dari mulai tata pemerintahan, untuk tata kehidupan masyarakat, itu semuanya diatur berdasarkan peraturan hukum yang bersumber dari Pancasila. Baik, yang berikutnya adalah Pancasila sebagai ideologi nasional. Ideologi nasional itu merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi ideologi nasional itu merupakan suatu semacam pandangan hidup dari bangsa Indonesia. Karena apabila diartikan ideologi itu artinya pandangan hidup atau bisa dikatakan pedoman hidup. Jadi dalam nilai-nilai kehidupan sehari-hari kita itu harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Itu yang diyakini kebenarannya dan kemudian diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Baik anak-anakku, demikianlah pembahasan untuk pertemuan pertama kita hari ini. Untuk latihannya akan Bapak berikan baik di GCR maupun di kolom komentar itu di YouTube. Jadi silakan kalian nanti tinggal boleh menjawab di GCR, boleh juga menjawab di YouTube, atau boleh juga menjawab di secara misalkan secara modul, yaitu dengan di kertas lembar. Oke, demikian dari Bapak yaitu Pak Wisnu. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.